lain-lainnya tuh mulai dari nol semua. Jadi ya, dalam waktu 4 jam tuh kami sudah mengira tidak bakalan nutut. Jadi kami ambil keputusan untuk memanggil beberapa tetangga di dekat-dekat rumah sini untuk membantu kami dalam hanya mempersiapkannya saja. Dan setelah kami antarkan menu itu ke pemesannya, karena waktu itu orangnya nelpon, diantarkan ke Ghazali, ke salah satu pondok pesantren di sana. Setelah kami sampai di sana, ya kami sedikit kaget mas. Kagetnya karena yang mesen itu ternyata Bapak Badrut Tamam selaku Bupati Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Ahmad Syarif, biasa dipanggil Aye ya kalau di luaran sana. Saya owner dari kedaiku Fresh Food and Drink, Latun, Pamekasan. Saya lahir dari keluarga yang mungkin ekonominya menengah ke atas. Orang tua saya dari bapak, ibu itu guru, dan kebanyakan memang keluarga saya dari guru. Jadi saya memang background saya tidak ada background yang dari masa apalagi buka-buka resto seperti ini, nggak ada. Jadi background saya guru, bapak saya guru, murni guru, dan ibu saya guru. Dan keluarga saya tidak ada yang dari keluarga besar saya tidak ada yang jualan makanan apalagi buka resto, tidak ada. Sebelumnya saya kuliah di Surabaya. Nah, baru setelah itu kenal dengan istri, selama pacaran hampir sekitar 5 tahunan pacaran. Setelah pacaran itu saya putuskan nikah, dan setelah nikah itu baru punya pemikiran untuk jualan. Pertamanya istri pengennya jualannya itu jualan online. Sebelumnya kan istri itu bekerja di Surabaya. Karena istri itu hamil, jadi saya putuskan untuk istri itu pindah dari Surabaya pindah ke Pamekasan. Memutuskan dengan berbagai pertimbangan ya mas. Kan di tahun 2016 kebetulan istri lagi hamil bulan Februari waktu itu. Saya dan istri itu LDRan mas. Jadi istri di Surabaya, saya di Pamekasan. Dan tiap minggu saya warawiri Surabaya Pamekasan. Jadi saya berembuk dengan istri ya. Rembuknya bukan rembuk lagi tapi setengah berdebat mas. Karena kebetulan dilihat dari segi pendapatan istri di Surabaya dengan pendapatan saya di Pamekasan dompleng mas. Pendapatan saya selaku kepala keluarga itu jauh di bawah, malah 4-5 kali lipatnya dari pendapatan istri. Akhirnya diambil keputusan istri yang resign dengan segala pertimbangan dan konsekuensi yang berani saya ambil, yang kami ambil. Istri resign dari pekerjaannya yang dari Surabaya dengan mengikuti suaminya yang tinggal di Pamekasan, bekerja di Pamekasan dengan pendapatan yang bisa dikatakan sangat minim. Setelah istri tinggal di Pamekasan, nah ya biasa istri kan hanya diem di rumah saya yang kerja. Karena mungkin karena boring, istri nggak ada kerjaan di rumah. Istri minta ke saya untuk punya kegiatan. Ya kegiatannya itu ya jualan baju anak, baju ini dengan sistem online. Dan istri ini SMA-nya memang fokus ke garment, busana butik. Jadi memang background pendidikannya memang fokus di pakaian, modeling dan lain-lain. Memang fokusnya di sana. Makanya semenjak istri mau resign itu, istri ini rembuk ke saya. Mau jualannya ke baju-baju terus karena kan memang background dari pendidikannya istri ini memang di baju-baju itu, Mas. Kan makanya dia pengen jualannya di baju-baju itu. Tentunya kalau masalah bukan ditipu sih mas, mereka membeli tapi setelah barang sudah kami pesankan ke supplier, barangnya setelah mau nyampe mereka cancel. Ya kami selaku penjual kan harus tetap senyum kan untuk melayani mereka, ya kami ikhlas-ikhlaskan aja. Jadi sampai sekarang masih ada barangnya, barang-barang dari mereka yang dibeli tapi belum diambil sampai sekarang. Anggap aja itu sebuah takdir untuk kami mas dalam menjalankan bisnis online seperti ini. Dari mulai 2016 saya jualan online, 2017 jualan online. Karena menurut saya juga kurang sreg mas, karena saya tidak bisa bantu kalau di situ. Dan dari 2020 akhir bulan November, alhamdulillah saya dapat modal usaha. Dari itu saya ikut
program bantuan dari pemerintah, subsidi pemerintah, dan dari modal itu saya mulai merintis usaha. Karena kebetulan saya juga sebagai driver ojek online. Saya bekerja di Grab, dan kebetulan di Grab itu saya lihat peluang untuk makanannya itu lebih luas. Kan makanya itu, karena kebetulan mertua juga yang di Surabaya itu bisa bikin gado-gado. Nah, awalnya itu dari gado-gado. Akhirnya itu alhamdulillah pertama kali saya buka kedaiku tuh menu favorit kami di gado-gado. Bulan 10 itu kami sudah mulai mencicil barang, Mas. Kayak rombong ini saya mulai beli, tapi rombongnya ya rombong bekas. Kayak rombongnya ini saya beli rombong bekas, dan untuk alat masaknya seperti kompor, wajan dan lain-lain ya saya ambilkan dari subsidi yang dari pemerintah, dapat bantuan dari pemerintah itu. Dan alhamdulillah di bulan 11 tahun 2020 saya mulai membuka tempat makan ini. Saya minta masukan ke istri, mau dikasih nama apa. Istri ini jawabannya terserah saya, Mas. Dan saya referensinya waktu itu sangat banyak, Mas. Ada sekitar 6-7 referensi nama untuk nama resto saya ini. Setelah dirembukkan dan diistiarahkan lah, hasilnya keluar yang kedai Maknyus ini pertamanya. Saya masukkan bikinkan bannernya semua, kedai Maknyus sudah selesai. Tapi belum cetak, Mas, hanya didesainkan dulu. Didesainkan ke tukang desain, saya kedai Maknyus itu. Dan keluar masukan lagi, kedai Maknyus itu katanya terlalu panjang namanya. Lebih bagus kedaiku, karena kedaiku itu selain lebih simpel dan gampang diingatnya. Nah, jadi ya sudah, akhirnya saya konfirmasi lagi ke bagian desain untuk diganti namanya, diganti jadi kedaiku. Dan alhamdulillah di bulan 11 tahun 2020, akhir bulan 11 itu kedaiku tuh mulai buka, dan dengan nama kedaiku dan banner semua sudah selesai semua, termasuk dengan alat masaknya semua sudah komplit. Di awal bukanya kedaiku itu kan karena background saya di dunia ojol, GrabFood-nya Grab itu udah ada menu gado-gado, udah ada resto yang menjual gado-gado. Jadi saya putuskan untuk mengangkat gado-gado sebagai menu utama kami di kedaiku ini. Setelah kami mulai mencetus gado-gado, akhirnya ada tambahan lagi dari istri saya yang background-nya orang Surabaya. Kan di Surabaya itu ada namanya lontong mie. Lontong mie-nya itu memang khas Surabaya. Jadi saya kasih nama lontong mie Surabayaan. Lontong mie Surabaya itu sebagai pendamping dari gado-gado. Jadi gado-gado tetap di menu utama kami, dan lontong mie ini di menu sampingan kami. Tapi malah kebalik, Mas. Yang pasarannya lebih tinggi itu malah lebih laku lontong mie-nya, karena mungkin rata-rata customer yang saya lihat di dunia ojol itu, karena kan kami menjualnya fokusnya di ojol. Target pasar utama kami di dunia ojol, di Grab dan Gojek, GrabFood dan GoFood. Kebetulan kan customernya tuh kebanyakan rata-rata pekerja-pekerja yang dari luar Madura. Jadi lidah mereka selera Jawa. Jadi mereka malah banyak membeli yang lebih minat ke lontong mie Surabayanya itu. Kedaiku ini juga memiliki slogan ya, Mas. Slogannya Fresh Food and Drink. Kenapa kami memiliki slogan seperti itu? Karena hampir 100% dari menu kami itu semuanya fresh. Dari mulai gado-gado, sayurnya dan lainnya itu semuanya fresh. Baru dikukus atau direbus ataupun digoreng setelah ada pesanan. Kalau belum ada pesanan, kita belum proses semua. Setelah kedaiku buka di 2020, di 2021 jalan kurang lebih sekitar 3-4 bulanan, kami mulai berekspektasi lagi, Mas. Ekspektasi kami, masa menu kami hanya itu aja. Jadi saya dan istri waktu itu nyoba nambah 1-2 menu lagi, mulai dari Indomie goreng sambal lalap kami tambah mulai jadi 3, dan ada cemilan-cemilan kami tambahkan juga, mulai nambah lagi. Dan di bulan, kalau nggak salah bulan 5, bulan 6, kebetulan saudara yang dari Sumeneb itu ngolah bandeng, Mas. Mereka ngolah bandeng di presto,
dan dibawa ke sini dalam bentuk sudah digoreng, sudah matang. Kami mencoba beli mas pertamanya, karena saudara itu menjual, kami beli. Setelah bandeng itu kami bilang, loh kok enak. Saya kan seumur-umur makan bandeng tuh kan, bandeng tuh identik dengan duri, karena durinya kan banyak. Nah, setelah saya makan punya saudara itu kok udah ada durinya belah nyaris bersih, termasuk di dalamnya kepala pun habis mas, lunak semua setelah di presto itu. Akhirnya saya diskusi, gimana Mbak kalau misal saya jualan bandeng ini saya masukkan ke resto kedai saya, karena kebetulan kan saya punya kedai Mbak. Jadi saya masukkan ke resto saya, ke kedaiku saya masukkan menjadi menu kami, dengan catatan yaitu kami minta mentahnya dari sini, mentahnya itu kayak gimana, terus cara biar bandeng ini setidaknya tahan 5, 6, 7 harian. Kalau lebih dari itu mungkin sudah berubah rasanya, karena kami tanpa bahan pengawet, jadi 3, 4, 5, 6 harian tuh sudah mulai berubah rasanya. Kadang kalau udah sampai 9 hari itu ada busuk sudah mas, jadi kami buang. Meskipun kalau itu nggak payu ya kami buang bandeng itu. Tapi istri malah merasa keberatan mas, karena waktu itu menu di kami selain menu yang 3 tadi, gado-gado, lontong mie, dan Indomie sambal lalap itu, dan cemilan-cemilannya itu istri udah merasa terlalu banyak. Tapi saya ngomong ke istri, ya udah bismillah aja, nyoba kita masukkan bandeng presto ini ke daftar menu di kedaiku. Dengan ucapan bismillah ya kami optimis lah, insya Allah ini jadi laku lah di Pamekasan. Nah, kami masukkan ke daftar menu kami dengan berbagai olahan dari bandeng presto itu, berbagai olahan, dari ada pecel bandeng presto dan lalapan bandeng presto. Dari 2 itu, dan alhamdulillah lalapan bandeng prestonya yang mulai jadi best seller lah sampai sekarang. Dari mulai 5 menu utama kami semuanya itu tereliminasi oleh datangnya bandeng presto itu tadi. Dan alhamdulillah dari mulai 2021 itu sampai sekarang lalapan bandeng presto kami ini jadi best seller di kedaiku. Karena kebetulan saya selaku owner dari kedaiku memiliki hobi, ya hobinya yaitu dalam dunia perbisan, bisa dikatakan bismania lah. Jadi di lalapan kami itu, lalapan bandeng itu ada lalapan bandeng presto kelas ekonomi paling rendah, lalapan bandeng presto kelas bisnis menengah, dan lalapan bandeng presto kelas eksekutif paling tinggi. Bedanya hanya di itu, hanya di tambahan menu pendampingnya. Kayak yang bisnis ada tambahan kerupuknya, bandeng presto, lalapan, tempe tahu dan kerupuknya. Dan di lalapan bandeng presto yang eksekutif ada plus air di dalamnya, air mineral 600 ml. Untuk prinsip saya dalam memasukkan segelintir menu yang mau menjadi list daftar menu di kedaiku ini, saya berpatokan bahwa setiap menu yang mau masuk itu harus sesuai dengan lidah-lidah kami, saya selaku ownernya sendiri mas. Seperti contohnya gado-gado dulu yang mau masuk ke daftar list kedaiku. Jadi saya nyoba bikin 10-20 bungkus, saya icipin sendiri, istri icipin, dan saya sebarkan ke keluarga-keluarga besar saya mas. Dan kami minta nilai, minta respon dari mereka. Lontong mie juga begitu, saya bikin 10-20 bungkus, saya sebarkan ke saudara-saudara saya, dan kami minta respon dari mereka, gimana menu ini, enak enggak, terus kurangnya gimana kalau misal menu ini kami jual ke pasar luas. Termasuk di dalamnya tadi menu terakhir kami yang sampai sekarang jadi best seller, yaitu bandeng presto tadi. Dari beberapa menu kami memang sengaja untuk menjadikan saudara-saudara, keluarga-keluarga besar kami menjadi tim juri, tim tester. Karena apa? Kami selaku owner memiliki moto, memiliki prinsip bahwa sebelum menu itu kami sebarkan ke market, ke pasar, jadi kami pastikan kualitas dan kuantitas dari makanan itu benar-benar sesuai dengan lidah-lidah mereka. Dan harapan kami agar mereka, para customer ini di pasaran, bisa repeat order atau menjadi pelanggan yang intinya tidak hanya membeli 1-2 kali, tapi hanya akan membeli lebih dari 5 atau bahkan seterusnya untuk membeli ke menu di kedaiku kami.
Saya punya cerita unik dalam meniti karir di usaha kedaiku ini. Baru di awal 2022 kemarin kok. Waktu itu saya menerima pesanan 100 bungkus 100 porsi campur waktu itu Mas. Ada bandeng, ada lalapan bandeng sama lalapan bandeng, gado-gado sama lontong mie campur waktu itu. Dan pesanan itu kami terima 4 jam sebelum acara. Perasaan kami ya bisa dikatakan senang karena alhamdulillah lah, dalam siapa yang tidak senang kalau wes payu dalam waktu sehari lebih bisa langsung 100. Tapi ya perasaan keduanya bisa dikatakan takut Mas. Karena takutnya yaitu karena kami hanya dikasih waktu 4 jam untuk menyelesaikan menu dengan jumlah porsi 100 bungkus itu. Karena kami kan memiliki slogan yaitu tadi fresh food and drink. Jadi semua menu kami itu diolah mulai dari nol, seperti sayur mayurnya, tahu tempenya, termasuk bandeng dan lain-lainnya tuh mulai dari nol semua. Jadi dalam waktu 4 jam tuh kami sudah mengira tidak bakalan nutut. Jadi kami ambil keputusan untuk memanggil beberapa tetangga di dekat-dekat rumah sini untuk membantu kami dalam hanya mempersiapkannya saja. Dan setelah kami antarkan menu itu ke pemesannya, karena waktu itu orangnya nelpon, diantarkan ke Ghazali, ke salah satu pondok pesantren di sana. Setelah kami sampai di sana, ya kami sedikit kaget Mas. Kagetnya karena yang mesan itu ternyata Bapak Badrut Tamam selaku Bupati Kabupaten Pamekasan. Dalam menjalankan dunia usaha ya, terutama pengalaman yang saya alami sendiri dalam menjalankan usaha ini, mungkin menjalankan sebuah bisnis itu pasti ada yang namanya down, karena nggak selamanya kita di atas terus. Pasti ada yang namanya rugi, pasti ada. Saya pernah ngalami sendiri, rugi itu sudah biasa dalam diri saya, itu sudah biasa. Karena dalam setiap kita menjalankan usaha pasti ada, tidak hanya untung terus yang dilihat, pasti hanya ada ruginya. Jadi maka dari itu usaha itu tidak selalu di atas, tapi bisa saja kita ada di tengah-tengah, bahkan terjungkal ke bawah. Itu sudah biasa dalam dunia bisnis. Di saat kita lagi-lagi ada di bawah atau mengalami fase rugi lah, jadi kita harus mengambil hikmah dari kerugian itu. Kita lihat kenapa kita bisa mengalami fase seperti ini. Kita lihat apa dari sisi manajemennya yang salah, atau dari pemasarannya yang salah, atau dari marketnya yang mungkin kurang cocok. Di saat kita ada di atas, mungkin kita melihat lagi seperti apa pasar di atas itu seperti apa. Karena pengalaman itu adalah guru paling top lah untuk dijadikan pedoman saat kita menjalani suatu usaha. Target dan harapan kami selaku owner kedaiku tidak muluk-muluk ya Mas. Kami ingin memiliki sebuah bangunan yang di situ nanti kedaiku ini memiliki tempat sehingga kami bisa melayani para pelanggan kami untuk makan di tempat, dalam istilahnya dine in ya, makan di tempat. Untuk sementara kan kami tidak bisa makan di tempat, jadi take away terus. Harapan dan cita-cita kami ya itu sama seperti resto-resto di Pamekasan pada umumnya, bisa makan di tempat dan menikmati hidangan kami di tempatnya itu langsung. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Legenda Kreatif. Marketnya yang mungkin kurang cocok, jadi kita mungkin menyasar pasar marketnya yang mungkin yang keliru, mungkin dari situ. Like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Legenda Kreatif. Aku mak ngetas Legenda Kreatif, deh gimana?